Apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Beras, peringatan? Benar-benar beras. Ini adalah kue yang terbuat dari tepung. Ini. Air mata air pegunungan. Pangeran. Air mata air ini bisa dimasukkan ke dalam botol lunak. Apakah benar dewa menunjukkan wujudnya? Bintang jatuh. Bukan pertanda buruk. Ini pertanda baik, hahaha. Panggil orang. Aku ingin berdoa dan berterima kasih kepada dewa. Pangeran terluka. Seluruh tubuhnya kaku kedinginan. Hipotermia. Siapkan air hangat, segera, untuk menghangatkan pangeran. Cepat. Siap. Kata dosen, ini bak mandi antik dari dinasti Dayu. Tak disangka setelah bertahun-tahun, masih terawat dengan baik. Hujan meteor Perseid terakhir muncul 3000 tahun yang lalu. Malam ini, kita akan menyaksikan fenomena langit yang hanya terjadi sekali dalam 3000 tahun. Hujan meteor sekali dalam 3000 tahun. Pangeran, tadi malam di kemah militer, 37 prajurit lagi yang tewas. Kalau begini terus, prajurit kita tidak mati di medan perang, pasti mati kedinginan atau kelaparan. Kalau bukan karena istana sengaja memutus pasokan makanan dan peralatan militer, mana mungkin ada prajurit mati kedinginan. Rakyat juga mana mungkin sampai menukar anak untuk dimakan? Sekarang, di luar masih ada 300.000 pasukan Xiongnu yang siap siaga. Pangeran sekarang juga. Aku tidak apa-apa. Sekarang, berapa banyak kuda yang tersisa di pasukan? Masih tersisa kurang dari 2000 ekor. Sembelih semuanya, beri makan para prajurit. Siap. Bintang jatuh bagai hujan, sepertinya pertanda buruk. Apakah kita benar-benar sudah di ujung tanduk? Apa kita akan mati di sini? Bahkan jika harus mati, pasukan Pangeran Lingku tidak akan mundur selangkah pun. Pasukan Pangeran Ling menang pasti. Ada pembunuh, lindungi pangeran. Ini senjata tersembunyi. Benda ini ternyata hangat. Benda ini punya suhu alami. Jangan-jangan ini harta karun dari meteor yang jatuh? Biar kulihat. Keras sekali. Tapi benda ini, kalau disimpan di dada, paling hangat. Pangeran. Anda pegang saja. Handwarmerku mana, kok jatuh ke bak mandi lalu hilang? Aku coba ambil lagi satu. Hilang lagi. Bak mandi ini jadi hantu? Bisa menelan barang? Jangan-jangan bisa menelan orang juga? Hal-hal kecil bisa dimakan. Yang besar pasti tidak bisa. Selimut sutra sebesar ini juga hilang. Aku tidak percaya. Hei, datang lagi satu. Dokter militer. Apa kamu baik-baik saja, dokter militer? Apa kamu baik-baik saja? Sangat panas. Pangeran, ini sepertinya selimut. Tapi mengapa selimut ini begitu hangat? Dan itu bukan selimut kapas. Pangeran, ini ternyata selimut sutra yang hanya bisa digunakan di istana. Jika rakyat dan prajurit kita, memiliki selimut seperti ini, itu akan bagus. Tidak akan ada begitu banyak orang yang mati kedinginan. Tapi sekarang, Beberapa prajurit.
bahkan tidak memiliki pakaian untuk menutupi tubuh. Pergi dan bongkar selimut ini. Bongkar menjadi 10 bagian. Semua dibuat menjadi lapisan dalam seragam militer. Berikan kepada pasukan kavaleri pelopor. Tapi, Pangeran, bagaimana dengan Anda? Anda hanya memakai satu baju musim semi. Kavaleri adalah pasukan utama kita. Berikan dulu kepada mereka. Ya. Ini. Apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Beras, peringatan. Benar-benar beras. Ini adalah kue yang terbuat dari tepung. Ini. Air mata air pegunungan. Pangeran. Air mata air ini bisa dimasukkan ke dalam botol lunak. Apakah benar dewa menunjukkan wujudnya? Bintang jatuh. Bukan pertanda buruk. Ini pertanda baik, hahaha. Panggil orang. Aku ingin berdoa dan berterima kasih kepada dewa. Kepada dewa yang terhormat. Pada saat dinasti Dayu dalam kesulitan, jika bisa mendapatkan belas kasihan dewa, memberikan pakaian dan makanan kepada rakyat, memberikan jalan hidup kepada prajurit, putra ketujuh kaisar, Xiao Zhechuan, bersedia mengorbankan nyawa sebagai persembahan. Melayani dewa. Dinasti Dayu. Tidak mungkin. Halo, aku bukan dewa. Aku Lin Susu. Aku adalah gadis biasa. Mengapa dewa belum membalas? Pangeran, apakah dewa tidak akan peduli pada kita? Aku tidak perlu kamu mengorbankan nyawa apapun. Hidup dengan baik, tulis padaku apa yang kurang. Aku akan berusaha membantu kalian. Sangat baik hati. Pasti dewa. Alipay memotong biaya 3.000 yuan. Pemotongan 5.000 yuan. Saldomu tidak cukup, silakan bayar dengan kartu lain. Lin Susu. Kamu sendiri masih mahasiswa. Mana ada uang untuk menghidupi begitu banyak orang? Tapi aku juga tidak bisa tinggal diam melihat mereka menderita. Hormat kepada dewa. Perang di perbatasan semakin genting. Di dalam kota, bencana salju dan hawa dingin menyiksa, rakyat kekurangan pakaian dan makanan. Dengan hormat, mohon dewa, menganugerahkan bahan makanan dan pakaian penghangat. Zhechuan tidak punya cara untuk membalas budi. Wang Ye, harta emas dan perak sudah dibawa. Hanya benda-benda duniawi ini yang dapat dipersembahkan kepada dewa. Di kemudian hari, Zhechuan pasti akan membangunkan kuil untuk Anda dan menuliskan kisah Anda. Benda duniawi itu bagus. Jual benda-benda duniawi ini untuk membelikan kalian barang-barang. Kaya, aku kaya. Apa? 1 ingot emas ternyata setara dengan sekarang 300.000, kalau begitu, semua ini. Apakah ini Nona Lin? Pesanan minyak, biji-bijian, beras, dan mie Anda sudah sampai? Cepat sekali. Banyak sekali. Untung rumahku di lantai 1. Kalau enggak, bakal capek banget ngangkatnya. Wang Ye. Makanan yang sebelumnya Wang Ye tidak sentuh. Semua dibagikan kepada prajurit. Ini kue terakhir di kemah militer ini. Wang Ye, lebih baik dimakan saja. Aku tidak lapar. Simpan dulu saja.
Kalau dewa belum juga merespons, kita benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Istana takut pada kita, tidak memberi kita perbekalan. Apakah kita akan sekali lagi ditinggalkan oleh dewa? Datang. Datang, benar-benar datang. Dewa tidak meninggalkan kita. Dia menganugerahi kita makanan dan harapan. Dia memang tidak ingkar janji. Qi Meng, bangunkan semua prajurit, bagikan semua ini. Meng, biar mereka kenyang. Siap. Makan minum sudah beres. Hei, Paman Zhang, aku mau pesan 20.000 set baju musim gugur, ditambah 10.000 jaket dan sweater. 5.000 pasang sepatu boot yang awet-awet. Oh ya, Paman tahu di mana ada pusat elektronik yang jual heater grosiran? Han mata-mata melaporkan Pangeran Ling entah dari mana mendapatkan sejumlah bahan makanan. Lalu kenapa? Punya bahan makanan. Juga tak bisa menghangatkan diri di tempat dingin seperti ini, cuma bertahan mati-matian saja. Betul katanya Pangeran Ling sendiri, hampir mati kedinginan. Xiao Zechuan. Meskipun kamu adalah pangeran dewa perang dari Dinayu, lalu apa, kami, lima tuli, punya kulit hewan untuk baju, tapi pemerintah kalian takkan beri satu pun baju musim dingin untuk kalian. Semuanya, bersiaplah 3 hari lagi. Kita serbu masuk makan domba berkaki 2 itu, bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Bos, saya mau 2.000 unit pemanas kecil ini tambah 2.000 unit lagi generator tenaga surya harus stok siap. 2.000 unit. Bisa sih bisa tapi di sini tidak ada stok siap harus ambil dari tempat lain. Tidak boleh, harus stok siap. Saya bayar 2 kali lipat. Ini kan menyusahkan saya. 5 kali lipat. Deal. Sudah tiba waktunya sesuai janji dengan dewa. Sebelumnya berkat bahan makanan dari dewa, tak ada lagi yang mati kelaparan di kota. Kali ini, dewa bahkan akan memberi kita baju penghangat. Aku tidak banyak berharap, asal dapat baju baru satu saja sudah cukup. Ini ternyata baju musim dingin, kok bisa setipis ini? Coba aku lihat, baru sentuh saja sudah mulai hangat. Memang layak dinikmati dewa barang bagus ya. Pangeran, lihat sepatu bot ini jelas bukan kulit sapi, tapi lebih hangat dari kulit sapi. Sekarang pasukan kita tidak takut lagi menempuh perjalanan jauh. Bagus sekali. Ini apa lagi? Matahari kecil. Dewa ternyata mau memberi kita matahari. Langit tidak menghancurkan pasukan Pangeran Ling. Benar-benar seperti matahari. Kalau didekati, panas sekali. Dewa memang pantas disebut dewa. Dan baju musim gugur ini benar-benar sangat hangat. Ini bukan cuma baju musim gugur, bisa menyaingi baju musim dingin. Kedepannya, di dalam kota, tidak akan ada lagi rakyat yang mati kedinginan. Dewa telah memberikan matahari kepada kita. Pergilah. Dewa memberi kita kehangatan matahari, tapi kami tidak bisa membalas jasa Anda. Sungguh memalukan. Jangan panggil aku dewa, panggil saja Susu. Teman-temanku memanggilku begitu. Susu. Ya, uang emas dan perak sudah hampir semua ditukar. Sekarang giliranmu. Dia begitu baik, aku harus membantunya untuk memenangkan pertempuran ini. Hei, Paman Liu, apa kamu kenal pedagang yang membuat senjata dingin? Pakaian dan matahari kecil sudah dibagikan semua. Kemarin, tidak ada satupun prajurit yang tewas. Bahkan tidak ada yang mengalami radang dingin. Tapi sekarang, di pasukan kita, hanya ada kurang dari 10.000 prajurit. Bagaimana bisa melawan 300.000 pasukan Xiongnu, Wang Ye? Lebih baik cari cara untuk minta bantuan. Istana sudah menolak mengirim pasukan.
Pertempuran ini harus diperjuangkan sendiri oleh pasukan Ling Wang. Lapor. Wang Ye, orang Xiongnu sedang di luar kota. Membentuk formasi untuk menyerang kota. Apa? Begitu cepatnya. Mata-mata di dalam kota. Kenapa belum ada kabar? Han mata-mata itu sudah ditemukan dan dibunuh oleh Xiao Zechuan. Apa? Cuma menangkap beberapa mata-mata saja. Dia kekurangan persenjataan pasukan Pangeran Ling. Pasukan kavaleri baju zirah hitam. Hanya pakai peralatan rongsokan, sama sekali tidak perlu ditakuti. Ikut aku menantang mereka. Siap? Bunuh. Pasukan kavaleri sudah berganti pakaian penghangat dan sepatu baru, tapi senjata mereka rusak parah. Meski keluar kota, tetap takkan sanggup melawan pasukan Xiongnu yang berjumlah 300.000 itu. Sekarang sisa persediaan anak panah dan persenjataan berapa? Anak panah kurang dari 2.000, kebanyakan pedang dan golok rusak, hanya pasukan kavaleri baju zirah hitam. Rata-rata 2 orang, baru punya 1 pedang, yang bisa dipakai. Prajurit lainnya hanya bisa pakai perkakas pertanian. Dewa sudah jelas membantu kita, kenapa masih sesulit ini, Yang Mulia? Bagaimana kalau kita minta tolong pada Dewa? Dia pasti punya cara. Dewa sudah banyak membantu kita. Kalau minta lagi hal-hal seperti ini, mau minta Dewa berperang untuk kita? Wahahaha. Pasukan Pangeran Ling takut, bahkan keluar kota berperang pun tidak berani, ikut aku serbu masuk. Laki-laki semua dibunuh, perempuan semua dirampas. Yang Mulia, biarkan hamba turun bertempur. Bawakan busur dan panah milikku. Rp5.000 set baju zirah yang kamu pesan dan 5.000 bilah pedang, tombak, dan busur panah serta 20.000 anak panah semuanya sudah ada di sini. Baik, bos. Semua ini saya beli. Apa Anda punya? Bahan peledak untuk meruntuhkan gunung? Ini, mana mungkin saya punya? Tidak, tidak ada. Itu kan barang terlarang? Oh, maksud saya sebenarnya apa di sini ada petasan yang daya ledaknya kuat. Saya mau beli dengan harga tinggi. Saya bayar 5 kali lipat. Kalau ada masalah, saya tanggung sendiri. 500.000. Deal. Ayo, ayo, ayo. Aduh, nyaris saja mengambil nyawa si Kan Xiongnu itu, Xiao Zechuan. Kamu gagal mengambil nyawaku, kali ini. Giliran gue. Serang. Semua pasukan berkuda berbaju zirah hitam ikut aku keluar kota hadapi musuh. Siap. Wang Ye, pasukan tak boleh tanpa panglima. Mana bisa Wang Ye pergi sendiri? Biarkan hamba yang memimpin pasukan. Pergi apa? Kamu masih punya ibu, istri, dan anak di rumah, Wang Ye. Biar hamba saja yang pergi, biarkan hamba yang pergi. Cukup. Kalian berdua adalah pria baik di keluarga masing-masing, juga pria baik negara Dayu kita. Tak ada alasan siapa yang harus mati dan siapa yang harus hidup. Pasukan baju zirah hitam adalah pengawal pribadiku. Harus aku sendiri yang memimpin mereka keluar kota. Wang Ye, Dewa mengirim kabar. Dewa sudah mengirim kabar. Katanya, 4 jam lagi akan mengirimkan sejumlah perlengkapan militer untuk kita. Perlengkapan militer? Perlengkapan militer dari Dewa pasti semuanya barang-barang yang luar biasa. Kali ini kita pasti bisa bertahan. Tapi masih harus menunggu 4 jam. Terakhir kali, Xiongnu hampir berhasil menyerbu kota. Pasukan baju hitam juga sudah tewas dan terluka lebih dari setengah. Kali ini lebih parah. Kalian jaga baik-baik Dewa. 4 jam ini aku pasti akan bertahan. Pasukan baju hitam, ikut aku keluar kota untuk menghadapi musuh. Siap. Ayo, bunuh mereka. Wang Ye, cepat pergi. Aku akan lindungi Wang Ye untuk menerobos keluar. Kok baru lewat 2 jam? Wang Ye,
Wang Ye harus bertahan. Xiao Zechuan, kamu harus bertahan. Wang Ye pergi dulu. Apa yang kamu omongin? Aku yang membawa kalian keluar, pasti akan membawa kalian kembali. Hahaha, Wang Ye, serahkan nyawamu. Busur ajaib yang diberikan dewa ini, benar-benar hebat, ternyata terbuat dari besi pilihan saudara-saudara, ambil senjata kalian. Ikut aku keluar kota, menyambut Wang Ye. Siap? Wang Ye. Apakah dewa sudah menyelamatkan kita? Ya, dengan persenjataan dari dewa, kita pasti bisa bertahan Wang Ye. Ini khusus dewa berikan untuk Anda. Para prajurit ikut aku menghadapi musuh. Siap? Han pasukan. Pangeran Ling tiba-tiba semangatnya membara. Entah dari mana mereka dapat senjata. Kami benar-benar tidak bisa menembus pertahanan mereka. Dari mana sebenarnya Xiao Zehuan mendapatkan begitu banyak senjata? Kekuatannya ternyata sangat dahsyat. Mundur cepat, mundur siap. Wang Ye. Meskipun kita berhasil mempertahankan kota, tapi kondisi luka Wang Ye sangat parah, tidak boleh. Aku harus memohon pada dewa untuk menyelamatkan Wang Ye. Kenapa ini? Jangan-jangan dia terluka? Untungnya aku masih menyimpan beberapa obat Xiao Zehuan. Tunggu saja. Aku akan mengantarkannya untukmu sekarang. Wah, nyaris. Hampir saja jatuh. Ini semua adalah perlengkapan P3K medan perang. Cara penggunaannya tertulis di atasnya. Xiao Zehuan, kamu harus selamat. Dokter Militer Liu, bagaimana kondisi pangeran? Karena lukanya parah, semua ramuan obat di kemah tentara sudah habis. Aku hanya bisa membalut lukanya secara sederhana. Sisanya, hanya bisa kita serahkan pada takdir. Hah, datang, dewa, ramuan obat dari dewa sudah datang? Kenapa bukan ramuan obat? Kenapa ada jarum perak tertancap di atasnya? Dokter Militer Liu, ini cocok untuk kondisi pangeran. Obat-obatan ini juga belum pernah kulihat. Dan sepertinya harus ditusukkan ke pembuluh darah. Sangat berbahaya, jika sampai memperparah luka pangeran, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Ini. Aku percaya padanya. Ayo. Luka Zehuan sudah tidak apa-apa. Pasukan Xiongnu mundur sejauh 20 li. Pasukan Raja Ling meraih kemenangan besar. Susu, Zehuan tidak mengecewakanmu? Syukur tidak apa-apa. Syukur tidak apa-apa. Tong ini sepertinya belum pernah mengirimkan makhluk hidup. Mungkin benar-benar bisa mengirimkan orang. Halo, Bisa bicara dengan Nona Lin Susu? Mangkuk porselen Cayun yang Anda lelang, sudah terjual, tapi pembelinya ingin bertemu langsung untuk transaksi. harus bertemu langsung? Baiklah. Saya ada waktu sekarang. Ya,
Ini dia. Setelah hidup setengah umur, sungguh tidak menyangka bisa melihatnya. Kepala museum, mangkuk ini sebenarnya apa asal-usulnya? Kenapa Anda begitu bersemangat? Aduh, maaf. Jika saya tidak salah lihat, mangkuk ini berasal dari dinasti Dayu 3000 tahun yang lalu. Asizam. Dinasti Dayu, meski hanya berlangsung singkat 50 tahun, catatan sejarahnya sangat sedikit, Nona Susu. Mangkuk Anda ini sangat mungkin menjadi satu-satunya bukti keberadaan dinasti Dayu. Hanya 50 tahun? Kepala museum, Anda tahu bagaimana mereka runtuh? Wah, dinasti Dayu dilanda masalah internal dan eksternal, akhirnya muncul seorang jenderal perang yang luar biasa. Pangeran ke-7, Xiao Zhechuan. Sayangnya, di usia muda, dia gugur di perbatasan. Saat meninggal, baru berusia 23 tahun. Setelah dia wafat, dinasti Dayu segera dihancurkan oleh suku Xiongnu. Apa? Nona Susu. Saya akan segera meminta orang untuk mentransfer uangnya. Jika Anda masih punya barang antik lainnya, jangan lupakan saya, ya. Oh, baik. Kalau begitu, saya pergi dulu. Satu, 10, 100, 1000. Puluhan ribu. Ratusan ribu. 1 miliar. Xiao Zhechuan Xiao Ze. Selamat atas kemenangan besar kalian. Aku memasak udang karang kecil sendiri, sebagai penghargaan untuk kalian. Ada bir juga, loh. Yang Mulia. Benda ini? Apa sih? Dewa berkata, benda ini namanya udang karang kecil. Ini udang? Ini bisa dimakan? Udang karang kecil ini kelihatannya sangat aneh. Mungkin ada racunnya. Lalu bir ini? Ini rasanya seperti apa? Kok seperti air kencing kuda? Ini pemberian Dewi. Pasti sesuatu yang bagus. Aku duluan. Benar-benar dimakan. Ini enak banget. Enak. Aku juga mau coba. Coba. Ini namanya udang karang kecil. Entah pakai bumbu khusus apa. Benar-benar enak. Lalu bir dalam botol kaca ini? Aku coba. Kenapa ini seperti air kencing kuda? Bir itu harus diminum teguk besar baru enak. Dewa berkata, minum bir harus teguk besar. Teguk besar. Hahaha. Memang enak. Air kencing kuda juga enak. Aku coba. Enak sekali. Pertempuran kali ini, berkat kalian semua, aku bersulang untuk kalian. Bersulang untuk Yang Mulia, bersulang untuk Dewa, bersulang untuk Yang Mulia, bersulang untuk Dewa. Makanlah. Baik. Matilah, Yang Mulia, hati-hati. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Yang Mulia? Aku tertangkap karena kemampuanku kurang. Yang Mulia, dia mati. Ada mata-mata menyusup ke pasukan Pangeran Ling kita. Kita malah tidak menyadarinya. Pasti dari pihak Putra Mahkota. Melihat kita memenangkan pertempuran, dia sudah tidak sabar. Kita mempertaruhkan nyawa menjaga perbatasan, tapi Putra Mahkota hanya tahu berebut kekuasaan. Takut Anda mengancam posisinya. Orang seperti ini jadi calon penerus? Masa depan kita masih adakah jalan hidup? Yang Mulia, Dewa mengirim surat lagi. Kali ini sangat berbeda. Anda, cepat lihat. Yang Mulia, Dewa telah mengirimkan perlengkapan militer baru untuk kita, dan juga obat-obatan ini. Kali ini, pasukan kita tidak perlu lagi takut kekurangan ramuan obat dan hanya bisa menunggu mati. Yang Mulia, apa ini? Pupuk? Apakah ini pupuk untuk lahan? Aku mengirimkanmu benih dan pupuk yang cocok ditanam di musim dingin. Dengan ini, tidak lama lagi kalian bisa mandiri. Ini adalah benih dan pupuk yang diberikan Dewa kepada kita. Dia ingin memberitahu kita
Memberi ikan tidak sebaik mengajarkan memancing. Dia ingin kita semua tetap hidup. Dewa. Sungguh baik. Benar, Dewa telah memberikan kita banyak hal, tapi kalian hanya tahu meminta setiap hari, bahkan masih mengharapkan Dewa mengirimkan udang karang. Tidak tahu mempersembahkan sesuatu untuk Dewa? Aku punya harta karun. Aku akan mengambilnya sekarang. Segera ku persembahkan semuanya untuk Dewa. Aku juga. Ini semua hartaku. Semua ku persembahkan untuk Dewa. Ini lukisan pemandangan favoritku. Juga ku persembahkan untuk Dewa. Kebaikan Dewa, kami tak bisa membalasnya. Giok ini adalah peninggalan Ibu Suri Wangmu dari Zechuan, semoga Yang Mulia tidak meremehkannya. Setelah pulang dengan kemenangan, Zechuan pasti akan melaporkan pada ayahanda, untuk membangun kuil untuk Yang Mulia. Ini, bukankah ini Giok yang ada di tesisku? Mungkinkah dia benar-benar Pangeran Ling dari dinasti Dayu? Xiao Zechuan, bolehkah aku tanya usiamu sekarang? Ini sangat penting bagiku. Kenapa Dewa menanyakan usiaku? Tentu saja boleh. Zekuan tahun ini berusia 20. Kepala Liu bilang, dia akan mati di usia 23, berarti aku masih punya waktu 1 tahun, bisa membantunya. Untunglah. Tapi kalau dihitung usia nominal, Zekuan sudah 23 tahun. Apa? Yang Mulia. Buruk sekali. Tuan prajurit, kumohon, lepaskan dia. Ada apa? Yang Mulia. Anak ini kelaparan sekali, sampai-sampai menyusup ke kemah militer untuk mencuri perbekalan. Yang Mulia, ayahnya tewas dalam perang. Ibunya dimakan oleh orang Xiongnu. Anak ini benar-benar kelaparan. Baru sampai, berbuat salah. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Kumohon, kasihanilah anak ini. Qimeng, besok kumpulkan semua warga kota. Berkumpul? Ya. Yang Mulia. Kalau begitu, anak ini. Ayahnya adalah prajurit di pasukan Lingwang, maka dia juga anak dari pasukan Lingwang, kali ini tidak akan dihukum. Tapi jangan sampai terulang lagi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Qimeng, tambahkan penjaga untuk mengamankan perbekalan. Kalau ada lagi kejadian seperti ini, akan dihukum menurut hukum militer. Ya. Warga sekalian, Cepat ke sini, antre untuk ambil makanan dan benih. ada makanan. Bawa pulang makanannya, hematlah makannya Bawa pulang benihnya, tanam dengan baik. Nenek, aku mau yang ini juga, dingin sekali. Saljunya turun sangat deras. Jadi baik kan? Raja Ling adalah pangeran terbaik yang pernah aku lihat. Tidak hanya memberi kami makanan, tapi juga benih. Sekarang kami tidak akan kelaparan lagi. Tempat ini sangat dingin. Belum tentu benihnya bisa hidup. Masih belum pasti. Ayo pergi. Sudah turun salju tahun ini datangnya cepat sekali. Sial. Kapan salju besar ini akan berhenti? Ini adalah suratan takdir yang memanggil kami untuk mati. Tidak apa-apa. Cepat. Di perbatasan, salju turun, tanah membeku. Rakyat masih banyak yang mati kedinginan. Semoga Dewa Susu menurunkan matahari lagi. Menyelamatkan rakyatku dari es dan salju. Zechuan bersyukur. Kalau begini terus tidak bisa. Aku harus cari cara. Ada ide?
Barang ini sudah kamu lihat, aku khusus membuatnya untuk budidaya rumah kaca, semua bahan terbaik. Baik, setujui dulu 5.000 rumah kaca untukku. Berapa? Ini, 5.000? Nona kamu mau sebanyak ini? Ada yang menanamnya, kan? Tenang saja, aku punya banyak orang. Baik, baik, baik. Ini adalah bahan untuk budidaya rumah kaca. Aku sudah memasukkan video panduan pemasangannya ke dalam tablet ini. Kalau ada yang tidak kamu pahami, bisa tanyakan padaku. Ini adalah benda yang diberikan dewa untuk kita bertani. Aku tidak mengerti cara menggunakannya. Wang Ye, apakah dewa mengatakan cara menggunakan alat pertanian ini? Ah, apa ini? Dewa sudah mengatur semuanya. Semuanya ada di dalam buku ini. Ini buku? Kenapa tidak ada tulisannya? Dan ini bukan terbuat dari kertas? Jangan-jangan ini adalah kitab langit tanpa tulisan pemberian dewa? Aduh, Liu Junyi, kamu kok lebih bodoh dariku? Kitab tanpa tulisan, bagaimana bisa mengajari kita? Kitab langit tanpa tulisan ini menyala. Wang Ye, ini, bukankah ini kamu? Aduh, iya ya, mereka seharusnya tidak bisa menggunakan tablet, ya? Ternyata dia tampan sekali ya. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu mati. Ini cara pakai tabletnya, kalau ada yang enggak ngerti, tanya aku aja. Kepala Liu, kok Bapak datang? Saya datang ingin bertanya apakah di sini masih ada barang antik dari dinasti Dayu yang mau dijual? Wah. Ini jangan-jangan milik Pangeran Ling Xiao Zechuan, giok pemakamannya, Nona Susu. Giok ini, sebut saja harganya. Berapapun harganya, saya beli. Maaf ya, Kepala. Yang ini nggak saya jual. Kebetulan Bapak datang. Saya mau tanya, Xiao Zechuan sebenarnya matinya gimana sih? Dia, menurut catatan sejarah nih, dia bertempur melawan bangsa Xiongnu, lalu persediaan makanannya dirampas. Terakhir, pasukan dan kudanya habis, lalu gugur di medan perang. Syukurlah. Ah? Bukan. Maksud saya, kalau dia punya persediaan makanan yang cukup, pasti nggak akan mati. Iya kan? Aku kan sudah kirim banyak persediaan makanan buat dia, pasti nggak ada masalah. Nona Susu, kamu memang anak yang baik, dan punya hati. Tapi di dunia ini nggak ada kata kalau, sejarah tidak bisa diubah. Aku nggak percaya, aku bahkan punya tong mandi yang bisa terhubung ke Dayu, Xiao Zechuan. Kali ini aku pasti nggak akan biarkan kamu mati. Teropong ini bisa melihat sampai 500 meter, untuk berburu dan mengamati, ini yang paling bagus. Kalau saja ada alat yang bisa lihat lebih jauh. Ini adalah utusan dari para dewa untuk kita. Benda ini tidak terlihat seperti makhluk hidup. Mungkinkah sedang tidur? Benda ini ternyata bisa terbang. Wah, di dalamnya ternyata bisa melihat kita. Para dewa berkata, benda ini disebut drone. Mengendalikannya bisa memantau area 10 li sekeliling. Memantau area di luar 10 li. Dengan begini kita bisa memantau semua pergerakan pasukan Xiongnu. Bagus sekali, begitu kita juga tidak perlu takut. Xiongnu menyerang kita diam-diam lagi, betul. Kalian siapa yang mau coba? Aku. Aku juga mau coba. Beri aku coba. Sudah. Sampaikan perintah kumpulkan pasukan. Ki Meng kau pimpin satu regu. Mulai malam ini kita harus membalas dengan cara yang sama. Siap. Itu benda apa? Lihat benda itu berputar-putar di atas pasukan kita. Ini apa? Pastilah Dewa Elang dari padang rumput turun. Dewa Elang turun di atas pasukan kita. Pertempuran ini pasti akan menang besar. Pertempuran ini pasti akan menang besar kan datang. Kan? Ini benar-benar mukjizat cepat. Siapkan altar untuk menyembah langit. Siap.
Kan, pasukan Lingwang sedang menyergap sayap kita. Tapi saat kita menemukan mereka, mereka sudah mundur. Apa? Bagaimana mereka bisa tahu keadaan perkemahan kita? Dan juga seperti Dewa Serang dan kabur. Xiao Zechuan. Jangan kira hanya kau yang bisa menyergap, bersiaplah. Aku tidak akan terima dipermalukan diam-diam. Siap. Selamat, kita berhasil merebut perkemahan Xiongnu. Bagus sekali. Xiao Zehuan, kau harus sangat berhati-hati. Persediaan makanan pasukan jangan sampai direbut oleh orang Xiongnu. Aku tidak mungkin memberitahunya kalau dia adalah orang dari buku sejarahku. Intinya, hati-hatilah. Pasti tidak akan ada masalah. Asalkan persediaan makanan tidak bermasalah, kalian pasti akan baik-baik saja. Zehuan, akan kuperhatikan nasihatmu. Ibu, hari ini ulang tahunku. Aku mau makan KFC. Aku juga mau main ke taman hiburan. Baik, hari ini ulang tahunmu. Kaulah yang berkuasa. Ayah dan ibu akan menuruti keinginanmu. Susu, sepertinya suasana hatimu kurang baik, tetapi, apakah ada yang salah dengan perbuatanku? Zekuan pasti akan memperbaikinya. Bukan kau. Sebenarnya, hari ini adalah ulang tahunku. Tapi tidak ada yang menemani aku merayakannya. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Setiap ulang tahunku lewati sendiri. Kuharap di ulang tahun-tahun depan, ada yang bisa menemaniku. Pahatan Zechuan masih sederhana. Tidak ada potret susu, hanya bisa mengukir berdasarkan bayangan di hati. Semoga susu berbahagia di hari ulang tahunnya. Sehat selalu setiap tahun. Ini aku. Terima kasih, Xiao Zehuan. Aku belum pernah menerima hadiah buatan tangan orang lain. Cantik sekali. Aku sangat suka. Susu, aku masih punya satu hadiah lagi untukmu. Semoga dewa selalu tersenyum. Lebih baik kirimkan lebih banyak udang. Semoga dewa bebas dari penyakit dan bencana. Perang cepat berakhir, agar para prajurit cepat berkumpul dengan keluarga. Semoga dewa selalu bahagia. Kirimkan lebih banyak obat. Semoga dewa selalu ada daging untuk dimakan. Hahaha. Xiao Zechuan di sini bersama seluruh rakyat dan para prajurit mendoakan dewa damai dan bahagia. Semua urusan lancar. Terima kasih. Xiao Zehuan. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima seumur hidup. Berani-beraninya menyerang diam-diam di tengah malam. Tunggu saja aku rebut perbekalanmu. Lihat bagaimana kau bisa melawan nanti. Ini beras. Dan juga barang-barang untuk menghangatkan badan. Aneh, pemerintah dinasti Dayu sudah jelas memutus pasokannya. Dia ini sebenarnya dari mana dapat semua barang-barang ini? Jangan-jangan benar-benar ada dewa yang menolong? Tuan, lihatlah. Benda ini bentuknya sangat aneh. Cuma tidak tahu. Ini buat apa ya? Buat apa peduli itu apa? Barangnya Xiao Zechuan. Pasti barang bagus. Cepat, bawa cepat-cepat. Siap? Memang seperti yang diduga pangeran. Orang di dalam. Keluar. Sudah menduga kalian. Tidak akan berhenti begitu saja. Tapi tak kira berani menyusup masuk kota untuk mencuri makanan. Tidak mungkin. Kami jelas-jelas lewat jalan rahasia. Bagaimana kau bisa tahu kami masuk? Kami tentu saja punya cara kami sendiri. Bagaimana ini? Sekali berbuat, teruskan saja. Kalau kami tidak bisa mencurinya, kalian juga jangan harap bisa menyimpan makanan ini. Kalian berani membakar makanan? Cepat, cepat padamkan api. Itu adalah makanan terpenting kami. Cepat padamkan api. Kemari. Aduh.
Ini bagaimana ya? Makanan sebanyak ini? Iya, habis semuanya? Kita tidak akan lapar lagi, kan? Yang Mulia, api besar sudah dipadamkan. 50 gudang persediaan makanan dan pakan ternak habis terbakar. Dan apa lagi? dan semua pakaian hangat, serta persediaan untuk musim dingin. Semuanya habis terbakar. Ini bagaimana, ya? Benih rakyat baru saja ditanam belum lama. Pakaian penghangat proses pembuatannya juga cukup rumit. Kalau begini terus, akan banyak lagi orang di kota yang mati. Susu. Xiongnu langsung membakar persediaan makanan dan barang-barang kita. Taktik mengulur waktu sebelumnya. Sepertinya tidak akan mempan lagi. Apa? Kamu tunggu. Aku akan pergi beli barang-barang untukmu sekarang. Halo. Permisi. Saya mau beli 500 kg beras. Untuk menyelamatkan nyawa Paman Zhang. Saya juga mau beli 10.000 potong baju musim gugur. Apa? Stok habis. Di seluruh kota stoknya habis. Munculnya teknologi baru di dalam pabrik tekstil. Banyak mesin tekstil yang sudah tidak terpakai. Kerugiannya hampir mencapai 20 juta. Di sana, mereka bahkan tidak punya baju untuk dipakai. Tapi di sini, kita malah harus membuang begitu banyak barang. Aha. Halo, Kepala Liu, apa Bapak kenal orang di pabrik tekstil? Saya ingin membeli semua mesin jahit mereka, saya beli semuanya. Kepala pabrik, selain kain-kain ini, berapa banyak mesin jahit yang masih ada? Ada berapa mesin jahit lagi? Mau berapapun ada. Bagus, saya ambil semuanya. Terima kasih banyak, Nona Lin. Nona tidak tahu, pabrik kami bertahun-tahun ini ditekan oleh pesaing asing, hampir tidak bisa bayar gaji karyawan. Dengan uang Nona, kami bisa bangkit kembali. Kepala pabrik, kira-kira kapan bisa dikirim? Sekarang juga bisa. Hebat. Xiao Zehuan, kau tunggu saja. Kali ini aku akan berikan satu pabrik garmen utuh untukmu. Yang Mulia, kenapa belum ada kabar dari Dewa? Jangan buru-buru. Waktunya belum tiba. Datang. Datang. Itu bahan makanan. Bahan makanan datang. Ini, Kain. Bagaimana bisa ada bahan sebaik ini? kalau ini dibuat jadi baju, pasti sangat hangat. Melihat ini semua, kalian sudah senang sekali. Ketahuilah, mukjizat tidak hanya sampai di sini. Sekarang tidak meragukan dewa lagi? Aku ini orang kasar, kedepannya tidak akan lagi. Aku jamin. Ini apa? Benda ini disebut mesin tenun. Bukannya kau bilang penjahit yang terampil butuh 5 hari untuk membuat satu baju musim dingin? Dengan alat ini, bisa buat 10 baju dalam sehari. Apa? Benarkah ada harta karun mesin tenun seperti ini? Dewa ini benar-benar hebat. Bahkan benda seperti ini diberikan pada kita tanpa pelit. Cepat kumpulkan para wanita di kota. Masing-masing dapat 20 kg beras per bulan, 1 tong minyak, 1 karung garam, suruh mereka membuat baju. Baik. Yang Mulia, coba lihat. Alat tenun ini sungguh luar biasa. Kurang dari 2 jam, sudah bisa menghasilkan begitu banyak pakaian. Dan lagi, karena menggunakan kain pemberian dewa, pakaian ini jadi lebih hangat dan tahan lama. Aku yakin, tak lama lagi, seluruh prajurit kita bisa memakai pakaian musim dingin penghangat ini, bukan cuma untuk tentara. Mungkin beberapa waktu lagi, rakyat biasa juga bisa memakai pakaian musim dingin seperti ini. Dewa sudah begitu membantu kita. Kita harus mulai menyelamatkan diri sendiri. Ini tulisannya apa sih? Dik, aku nggak bisa baca. Di sini tulisannya apa? Yang Mulia mau merekrut tentara untuk melawan Xiongnu. Setiap orang akan dikasih jatah makanan tiap bulan. Enggak cuma laki-laki, perempuan juga diterima.
Aku mau ikut. Perempuan juga mau dikirim berperang? Bukan. Perempuan direkrut untuk bertani, menjahit pakaian musim dingin, menyediakan perlengkapan dan logistik untuk tentara. Terus perempuan juga dikasih jatah makanan nggak? Dikasih dong. Yang Mulia bilang, untuk mengusir penjajah, prajurit dan rakyat harus bersatu padu membela negara. Kalau gitu, hitung aku juga. Nama? Zhang. Aku juga mau ikut. Prajurit Dayu, mereka sudah terlalu lama bersikap semena-mena. Hari ini, biar mereka merasakan amarah kita yang membara, bunuh mereka. Mundur. Semuanya, mundur. Cepat pergi. Cepat. Susu, berkat persediaanmu kami berhasil memenangkan pertempuran pertama melawan Xiongnu. Xiongnu sudah mundur sejauh 30 li. Xiao Zechuan, selamat ya. Kamu lagi-lagi memenangkan pertempuran, dan itu pun dengan serangan aktif. Semua karena ada kamu. Susu, karena kehadiranmu baru, membuat kami punya harapan. Hei Susu, bukannya kamu sebelumnya bertanya padaku, bagaimana Xiao Zechuan meninggal? Ya, Liu Guanzhang. Bukannya kamu bilang padaku, dia kekurangan persediaan makanan, dan gugur dalam pertempuran? Aku sudah tahu. Aku baru saja memeriksa beberapa dokumen kuno. Maaf, apa yang kukatakan sebelumnya padamu ada yang salah. Xiao Zechuan, dia tidak mati kelaparan, dia meninggal karena keracunan. Apa? Bagaimana bisa keracunan? Kalau dihitung waktunya, kira-kira setelah salju besar. DND. Berarti tinggal beberapa hari lagi. Hei Susu. Xiao Zechuan, sebentar lagi ajalmu tiba. Yang Mulia, hari ini adalah ulang tahunmu, yang ke-23. Dan baru saja memenangkan pertempuran, aku membuatkanmu semangkuk mie panjang umur. Semoga, Yang Mulia, tidak menolaknya. Ini adalah ungkapan hati para prajurit, bagaimana mungkin aku menolaknya? Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, ada masalah. Pasukan bantuan bangsa Xiongnu sudah tiba. Pasukan bantuan. Mereka melihat kota Yu sulit ditaklukkan, lalu malah berbalik menyerang kota Liang dan kota Tong. Jika kedua kota itu jatuh, keunggulan yang kita bangun akan hilang semua. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Ambil tombak panjangku. Yang Mulia. Luka Anda belum sembuh. Ini ada pil ajaib, bisa melindungi jantung untuk sementara. Xiao Zechuan, hati-hati, orang di sekitarmu ingin mencelakaimu. Dalam catatan sejarah tertulis, kau mati diracun. Ada apa ini? Mungkinkah aku tidak bisa memberitahunya penyebab kematiannya? Mungkinkah aku benar-benar harus melihatnya mati? Yang Mulia, hati-hati, ada pembunuh bayaran. Siapa kau? Dr. Liu. Dr. Liu? Tahan, jangan menyerah. Aku akan segera membawamu berobat. Tidak usah. Yang Mulia, Anda adalah panglima tertinggi pasukan, mengapa begitu tidak menghargai nyawa Anda sendiri? Lebih baik minum pil ini dulu. Meskipun sekarang ada obat pemberian dewa, tapi pertempuran di depan sangat sengit. Obat ini sebaiknya diberikan kepada prajurit yang lebih membutuhkan. Diberi hati minta jantung, matilah kau, Xiao Zechuan.
Bagaimana bisa begini? Adakah cara untuk memberitahunya? Jangan-jangan bak mandi ini sudah tidak berguna lagi? Apakah aku benar-benar harus hanya bisa melihat dia mati? Matilah. Hati-hati, Yang Mulia. Wahahaha. Kau sudah terkena racun biluoku. Segera kau akan berdarah dari 7 lubang. Dan mati setelah menderita siksaan terhebat di dunia. Hahaha, Dokter Militer Liu. Berani sekali kau mengkhianati Yang Mulia. Kau, Xiao Zechuan, salahkan saja prestasimu yang terlalu gemilang sampai mengancam atasan. Siapa suruh kau selalu menang di setiap pertempuran? Putra mahkota paling benci padamu, adik dewa perang yang mengancam tahtanya. Aku sudah tahu dia tidak akan membiarkanku hidup. Tapi tak kusangka, dia bahkan tak bisa menunggu sampai bangsa Xiongnu diusir. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Bagaimana ini? Dokter Militer Liu juga terluka parah. Ini, obat-obat ini. Aku sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Cari dewa. Dewa pasti tahu. Bagaimana bisa? Apakah dewa akan meninggalkan kita? Mungkin ini lebih baik. Dengan begini, dia tidak akan tahu bahwa aku akan segera mati. Xiao Zechuan. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan lagi untuk menemuimu. Apakah kita benar-benar tidak bisa bertemu? Xiao Zechuan. Susu. Susu. Xiao Zechuan. Apa kita benar-benar tidak bisa bertemu? Susu. Xiao Zechuan, itu kamu. Susu. Ternyata kamu terlihat seperti ini, nanti kalau aku membuat ukiran kayu lagi pasti aku bisa membuatmu lebih jelas. Ada orang yang mau mencelakaimu, kamu harus hati-hati. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Kenapa bisa begini? Jika ada dewaku mohon jangan biarkan dia mati. Dia orang baik, jangan biarkan dia mati. Bagus. Bisa dikirim lagi. Gimana? Sudah ketemu, Kepala Museum Liu? Memang ada beberapa catatan racun khusus dari dinasti Dayu. Ada racun Huangquan racun 5 langkah, gila racun Biluo, dan juga resep penawar racun-racun ini. Hebat. Bisa tolong tuliskan resep penawarnya untukku? Aku tidak akan mengambilnya gratis. Aku tukar dengan ini. Nona susu lukisan pemandangan dinasti Dayu ini, jauh lebih berharga daripada resep penawar racunku. Ini pertama kalinya aku bertemu kolektor yang tidak hitung-hitungan seperti ini, kesadarannya sungguh tinggi. Dengan resep penawar racun ini Xiao Zechuan kamu harus bertahan hidup. Dokter Liu, pangeran terkena racun Biluo. Cepat selamatkan dia. Racun Biluo. Sial, racunnya sudah mulai bekerja.
Kurang dari setengah hari, akan mencapai jantung pangeran. Saat itu tiba, tidak akan ada lagi obat yang bisa menyelamatkannya. Kalau begitu cepatlah tuliskan resep untuk pangeran. Racun Biluo ini adalah racun paling mematikan di dunia. Bahkan dewa pengobatan pun tak bisa menyembuhkannya. Saya hanya seorang dokter militer biasa, bagaimana mungkin bisa mengobatinya? Kecuali apa? Kecuali ada resep untuk racun ini. Tapi sekarang saya juga tidak bisa mendapatkannya. Coba lihat, apa ini resep racunnya? Ya, ini memang resep untuk 10 racun paling mematikan, dan bahkan ada resep penawarnya juga. Bagus sekali. Bagus, tak disangka dewa bisa meramalkan ini. Baru saja pangeran diracun, langsung dia menganugerahkan resep ini kepada kita. Cepat rebus obatnya untuk dia. Langgus, Dewa sungguh baik hati. Aku akan segera merebus obatnya. cepat pergi. Berhasil. Darah beracun sudah dikeluarkan. Bagus sekali. Susu, Zehuan sudah jauh lebih baik. Kamu tidak perlu khawatir. Kali ini kamu menyelamatkan nyawaku lagi. Bagus sekali, Xiao Zehuan. Tahun ini kamu harus sangat berhati-hati. Mengerti? Mengapa harus tahun ini? Ini tidak bisa kukatakan. Intinya, ingatlah, tahun ini kamu harus benar-benar sangat berhati-hati. Perkataan Susu, pasti akan kutaati. Bunuh. Pangeran. Pasukan bantuan Xiongnu sebanyak 200.000 orang telah muncul, sedang menyerang Liang Cheng dan Tong Cheng. Qi Meng sudah memberitahuku. Kita harus segera bertindak. Segera kirim pasukan bantuan. Pangeran, apakah Anda akan pergi sendiri? Tapi luka di tubuh Anda belum sembuh. Biarlah hamba yang memimpin pasukan ke sana. Kedua tempat itu sangat berjauhan. Aku khawatir Xiongnu secara terang-terangan menyerang kedua sayap, padahal sebenarnya tujuan mereka tetap menyerang Yu Cheng kita. Kamu harus tetap tinggal di sini. Jechuan sudah tidak apa-apa. Liang Cheng dan Tong Cheng terpisah cukup jauh, tidak bisa berkomunikasi dengan cepat. Tapi memberikan bantuan kedua kota itu sangat mendesak. Jechuan harus pergi sendiri, untuk mempersembahkan kemenangan sekali lagi kepada Susu. Xiao Zehuan ini, lukanya belum sembuh sudah mau pergi berperang lagi. Apa ya cara untuk membantunya? Tunggu. Kalau untuk pertempuran jarak jauh, sepertinya aku masih punya sesuatu yang belum diberikan padanya. Xiao Zehuan, tunggu aku. Elang dari negara Xiongnu kami kecepatan mengirim pesannya bahkan lebih cepat dari kuda tercepat. Xiao Zechuan, tunggulah ajalmu. Yang mulia, itu elang yang dipelihara Xiongnu. Ia terbang menuju kota Yu Cheng. Kota Yu Cheng dalam bahaya. Mereka punya elang, kita punya anugerah dari para dewa. Jenderal Yang, Xiongnu, benar-benar berencana menyerang dari kedua sisi sekaligus, nanti ikuti perintahku. Yang Jun siap? Benda ini bisa digunakan untuk berkomunikasi, seperti telepati jarak jauh. Benda ini memang luar biasa. Dewa telah menganugerahkan kita benda sakti ini, kita harus membalasnya dengan kemenangan. Pasukan Pangeran Ling, apakah kalian siap? Siap. Ikuti aku, bunuh musuh. Bunuh. Kenapa kecepatan komunikasi mereka begitu cepatnya? Benar. Seperti mereka punya mata dewa dan telinga dewa. Perubahan formasi pasukan di 3 kota seperti dikendalikan oleh 1 orang. Xiao Zehuan, aku masih meremehkanmu. Kita pergi. Kan, sudah ketemu? Konon katanya Xiao Zechuan punya harta karun, yang bisa berkomunikasi dengan dewa, makanya dia selalu terhindar dari bahaya. Oh begitu ya. Pasukan Ling Wang ini, kurang dari 20.000 orang. Masa bisa mengalahkan 500.000 pasukan kami yang perkasa? Ternyata ada harta karunnya.
Kau pergi. Dengan cara apapun, harta karun itu harus kau ambil untukku. Siap. Ini tulisannya apa sih? Nggak ngerti. Kok rekrut tentara lagi? Bu, Pengumuman itu isinya apa? Pangeran sedang merekrut tentara. Kalau orang sepertimu mendaftar, setiap bulan bisa dapat 15 kg bahan makanan. di kota ini masih ada makanan? Kamu nggak tahu? Hah? Kami ini kabur dari Liang Cheng. Banyak orang mati kelaparan di sana. Kami heran, kok di Yucheng masih ada makanan? Karena kami punya Dewa Matahari yang melindungi kami. Semua ini pemberian Dewa untuk memberkati kemenangan pasukan Lingwang. Ayo pergi. Tuan, jangan-jangan di Yucheng benar-benar ada dewanya? Omong kosong. Kebanyakan orang-orang Zongyuan ini hanya cari sensasi saja. Ayo, kita lihat ke depan. Yang mulia pangeran, orang-orang Xiongnu berkemah 15 km jauhnya. Sepertinya, mereka tidak akan sembarangan menyerang kota. Xiongnu sudah kalah 2 kali. Kali ini, jangan-jangan mereka langsung mundur saja. Utara sangat dingin dan keras. Kali ini Xiongnu tidak berhasil merampas makanan. Pasti tidak akan menerima begitu saja. Mungkin mereka punya rencana lain. Hah? Jangan-jangan mereka mau mencuri dewa kita? Sebenarnya orang Xiongnu juga cukup sulit, katanya suku pengembara ini. Karena kekurangan makanan di musim dingin baru mau berperang. Iya. Dulu Dayu juga ingin membuka perdagangan. Sayangnya istana tidak mengizinkan. Istana tidak bisa, tapi kamu bisa. Halo, saya mau beli 1000 kuintal bahan makanan. Nona Susu, bukankah Anda baru saja beli 500 kuintal? Kok cepat sekali beli sebanyak ini lagi? Gimana lagi? Soalnya yang makan jadi lebih banyak. Tuan, benar-benar bahan makanan? Dan itu tepung halus. Benar-benar tepung, 5, dan begitu halusnya? 5. Jangan-jangan mereka benar-benar punya dewa? Han bilang mereka punya sesuatu seperti cawan kemakmuran. Kita ambil saja barang itu, kan? Betul. Asal kita bisa rebut cawan kemakmuran itu, semua ini akan jadi milik kita. Berhenti. Cepat pergi. Tak disangka di dalam kota ini menyusup 2 tikus Xiongnu. Katakan, untuk apa kalian masuk ke kota ini? Hah? Bunuh saja aku tak akan bicara apa-apa, baik? Tak disangka kau keras kepala juga. Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Aku cuma bercanda saja, kok. Tak disangka kau benar-benar tak takut mati. Pangeran kami bukan datang untuk membunuh, beliau datang untuk menolong kalian. Menolong kami? Betul. Musim dingin ini, aku bisa berikan pada kalian 1000 jin bahan makanan dan membuka perdagangan. Syaratnya, 10 tahun tak boleh berperang. 1000 jin bahan makanan? Dan mau berdagang dengan kami? Kamu? Jangan-jangan kamu menipu kami? Aku ini seorang yang menepati janji. Tak pernah ingkar kata. Han, barang bukti Xiao Zehuan ada di sini. Kalau kita serahkan ke pihak istana mereka, Xiao Zehuan pasti akan dijatuhi hukuman mati. Bodoh. Dengan 1000 kati beras ini, banyak orang di suku kami tidak perlu mati. Untuk apa lagi berperang? Jadi kan setuju untuk berunding? Xiao Zechuan bisa dipercaya. Semangat dan visinya jauh lebih hebat daripada putra mahkota di istana mereka. Tapi, di pihak putra mahkota mereka menunda-nunda. Jangan biarkan dia tahu kita sedang berunding.
Ini juga bisa membantu Xiao Zehuan. Baik. Ini aku minta dari kepala museum, perjanjian perdagangan, sangat komprehensif. Kamu bisa jadikan referensi. Terima kasih, Susu. Orang yang menyusun draft perjanjian ini benar-benar jenius. Bisa sampai sedetail ini, Zehuan. Aku akan segera menemui suku Xiongnu untuk berunding. Tentu saja. Ini senilai satu lukisan pemandangan. Tapi kan memang dari kamu, bisa dibilang memaksimalkan fungsinya. Kepala Museum Liu pasti tidak menyangka aku secepat ini sudah datang mengantarkan lukisan pemandangan. Kepala Liu, saya datang untuk mengantarkan lukisan pemandangan ini. Silakan duduk, duduk. Susu, kamu benar-benar rela menyumbangkan lukisan pemandangan ini kepadaku secara cuma-cuma? Wah, saya jadi malu. Tapi gerak-gerik Bapak tidak terlihat malu-malu. Aduh. Ini karena takut rezeki yang sudah di depan mata hilang. Ayo, ayo, saya akan menyajikan teh terbaik untukmu. Susu. Waktu itu kamu meminjam beberapa buku kuno dari sini. Apa sempat membacanya semua? Dibuat 2 salinan, mulai sekarang, tidak akan ada lagi perang di perbatasan. Tidak akan ada lagi pertempuran. Sudah selesai dibaca semuanya, Kepala Liu. Apakah Bapak masih punya dokumen atau buku kuno terkait dinasti Dayu? Apa saja boleh. Saya ingin meminjamnya. Susu, kenapa kamu begitu tertarik dengan sejarah dinasti Dayu? Apakah leluhurmu bukan keturunan dinasti Dayu? Oh, bukan. Itu karena skripsiku berkaitan dengan dinasti Dayu. Kebetulan di sini saya menemukan sebuah lukisan yang dibuat oleh Pangeran ke-7, Xiao Zechuan. Benar-benar mirip sekali denganku. Kepala Liu, bolehkah saya membawa lukisan ini pulang? Tentu saja boleh. Gimana, ke kiri sedikit, kanan, ke kanan lagi sedikit? Lihat, gini udah lurus belum? Cukup. Kalian lagi ngapain, Wang Ye? Wang Ye, bukannya sebentar lagi tahun baru? Semua orang berpikir, tahun ini juga tidak bisa pulang. Jadi lebih baik pasang koplet di barak. Anggap saja merayakan tahun baru. Para prajurit telah menanggung beban dan penghinaan, berjaga di perbatasan. Aku akan selalu mengingatnya. Setelah beberapa waktu, setelah surat perjanjian damai kami dengan Xiongnu masuk ke ibu kota, kalian semua bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Bagus sekali. Ternyata sudah mau tahun baru ya. Kebetulan, kirimkan hadiah tahun baru untuk mereka. Xiao Zechuan, sebenarnya aku juga sangat ingin bertemu denganmu. Tapi, Bak Mandi tidak bisa mengirimkan makhluk hidup. Antara kita, selain surat menyurat, mungkin tidak akan bisa bertemu lagi. Wang Ye, Dewa memberi kita hadiah tahun baru. Cepat kembalilah untuk melihatnya. Ayo, kembali ke tenda. Dewa berkata hadiah tahun baru yang dia siapkan untuk semua orang segera tiba sebentar lagi sampai. Wah, Dewa, yang pertama pasti untuk Wang Ye. Benar-benar nggak tahu nih hadiah apa yang akan Dewa berikan kepada Wang Ye, pasti barang bagus.
Dewa memang selalu memanjakan Wang Ye, pasti memberikan Wang Ye hadiah yang terbaik. Wang Ye, Kamu juga nggak sabar, kan? Apapun yang dia berikan kepada hamba, hamba pasti akan menjaganya dengan baik. Patologi anatomi. Ini ternyata adalah ilmu bedah yang telah hilang selama bertahun-tahun. Terima kasih, Dewa. Buku kedokteran ini akan mengubah seluruh Dayu. Aku pasti bisa menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan. Bagus sekali. lo yang pertama bukan Wang Ye. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang sudah seharusnya. Ini adalah alat latihan bela diri yang Dewa berikan padaku. Katanya ini namanya barbel. Sekilas saja sudah kelihatan enak dipakai. Sebagai jenderal, harus rajin berlatih bela diri. Ki Meng jangan sampai malas di kemudian hari. Selanjutnya pasti giliran Wang Ye, betul. Ini? Dewa benar-benar baik hati. Dia kok bisa tahu leherku sakit dan kaku. Sepertinya tidak ada. Tidak ada barang untuk Wang Ye. Apa hakku untuk mengharapkan perlakuan khusus darimu? Wajar saja jika dewa melupakan. Satu orang. Benar, kan? Susu. Yang Mulia. Yang Mulia. Dewa belum memberi hadiah tahun baru untuk Yang Mulia. Coba tulis surat dan minta padanya. Anak yang rewel baru dapat permen, kan? Apa yang kau omongkan? Sungguh, Yang Mulia. Dewa sangat baik pada Yang Mulia. Asal Yang Mulia meminta, pasti akan diberi. Yang Mulia. Bukankah ini bunga salju pegunungan Tian Shan? Katanya bunga ini hanya mekar sekali dalam 1000 tahun, sangat sulit dipetik. Kapan kau memetiknya? Sudahlah. Para prajurit di luar bukan sedang menunggumu menyalakan kembang api, cepat pergi. Aduh, otakku ini. Aku harus segera pergi. Yang Mulia, nanti nonton kembang api bersama. Susu, tahun baru sudah dekat. Akhirnya selesai juga. Tidak sia-sia aku menghabiskan waktu begitu lama untuk mencari informasi. Hadiah ini pasti akan disukai Xiao Zhechuan. Sial. Membuatnya menunggu begitu lama. Jangan-jangan dia mengirim surat marah-marah. Apa ini? Susu, tahun baru sudah dekat. Zhehuan tidak punya harta berharga. Beruntung mendapat satu bunga salju pegunungan Tian Shan untukmu. Semoga semua keinginanmu terkabul, dan setiap tahun penuh kebahagiaan. Sudah memberi begitu banyak hadiah. Hanya dia yang terlewat. Tapi hanya dia yang memberiku hadiah balasan. Xiao Zhechuan, kau ini sungguh membuat orang tak tahu harus berkata apa. Untung belum lewat tengah malam. Xiao Zhechuan, tunggulah untuk menerima hadiah tahun barumu. Wang Ye, kembang api sudah dinyalakan. Ayo lihat bersama.
datang? Kiang. Xiao Zechuan. Harapan tahun barumu terkabul, walaupun cuma di lukisan, tapi setidaknya kita bisa bertemu. Harapanku. Kamu yang mewujudkannya. Xiao Zechuan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Aduh, cantik sekali. Lihat, Kenapa Wang Ye sendirian di sana? Sendirian di sana kan gak seru. Aku panggil dia ke sini. Wang Ye nggak butuh ditemani kamu. Maksudmu apa? Sudah jelas. Wang Ye pasti ditemani orang yang disukainya. Jangan nakut-nakuti aku dong. Masa di kemah ada perempuan? Pangeran siang bermimpi, Dewi pun belum tentu tak berperasaan. Bicara yang bisa dimengerti orang. Menurutku kamu lebih cocok pergi nyalakan kembang api. Yang mulia, kuil Dewa Matahari sudah hampir selesai dibangun. Sekarang, tinggal gambar dewa yang belum ada. Yang ini adalah gambar dewa. Hamba akan menggambar ulang. Yang ini tidak bisa dipakai untuk membuat patung. Kenapa? Menurutku ini cukup bagus. Justru karena terlalu bagus, Yang Mulia jadi tidak tega mengeluarkannya. Sudahlah. Sekarang perbatasan sudah stabil, sebentar lagi kita akan segera kembali ke ibu kota. Apa yang kalian inginkan sebagai hadiah? Benar bisa kembali ke ibu kota? Hamba hanya berharap bisa berkumpul dengan keluarga. Selain itu, tidak penting. Yang Mulia. Apa harapan Yang Mulia? Hamba hanya menginginkan perdamaian di dunia. Sama seperti harapan dewa. Yang Mulia. Yang Mulia. Istana mengirim orang untuk membacakan titah. Ayo. Dengan resti langit. Titah Kaisar menyatakan. Pasukan Pangeran Ling berjasa mengusir musuh. Maka perintahkan jenderal penjaga untuk masuk ibu kota menerima hadiah. Namun, Pangeran ke-7 Xiao Zechuan berhati serigala, mengabaikan istana, mengirim surat perundingan damai. Ini adalah kejahatan berkomplot dengan musuh. Segera tangkap dan kirim ke ibu kota untuk diadili. Demikian titah ini. Kepala Kasim Gao. Bagaimana mungkin Yang Mulia berkomplot dengan musuh? Hamba menerima titah. Berunding damai juga untuk kepentingan Dayu. Titah Kaisar. Masa bisa palsu? Kalau kau masih melawan, kau juga akan diborgol. Kau juga akan diborgol. Tangkap. Hei, Susu. Xiao Zechuan tidak mati di perbatasan, dia mati di ibu kota. apa? Xiao Zechuan tidak mati di perbatasan. Dia mati di ibu kota. Dia meninggal di ibu kota. Xiao Zechuan, jangan sekali-kali pergi ke ibu kota. Ada kabar angin bahwa pasukan Pangeran Ling memiliki benda ajaib.
bisa memunculkan begitu saja persediaan makanan dan pakaian musim dingin untuk perbatasan. Benda berharga seperti ini. Tidak tahu, apakah hamba berkesempatan melihatnya? Jiangonggao, itu cuma rumor. Kalau benda seperti itu benar-benar ada, masa ada di pasukan kami? Betul, betul. Semua itu cuma bohong. PH. Ini musim dingin begini, kenapa bak mandi ini tidak disimpan? Masa Pangeran Ling mandi setiap hari? Menurutku sih, benda ajaib di pasukan ini ya bak mandi ini, kan? Pengawal, bawa pergi. Jiangonggao, ini cuma bak mandi biasa. Kondisi pasukan sederhana, tidak perlu disimpan khusus. Jiangong, memang belum pernah lihat baskom keberuntungan sebesar bak mandi. Jiangonggao. Yimeng, hentikan dia. Kamu makan apa? Lapor, Jiangong. Ki Meng tadi lapar, makan sepotong roti saja. HMPH. Xiao Zexuan. Jangan sombong. Hamba pasti akan menemukan harta karunnya. Dan mengawalnya kembali ke ibu kota. Menyerang Xiongnu, pemerintah kalian tidak mengirim pasukan. Sekarang tahu ada harta karun di sini, malah mengirim orang. Terus kenapa? Xiao Zexuan. Kamu tidak akan bisa menang melawan putra mahkota. Bawa pergi. Ini gimana dong? Wang Ye sudah dibawa pergi? Ini petunjuk dari dewa, belum sempat dilihat, sudah kamu makan. Terus gimana? Kalau aku nggak makan ini, tong ini juga bakal dibawa pergi. Udah begini, ya cuma bisa jalanin aja dulu. Wang Ye. Wang Ye, sekarang kita harus gimana? Apa beneran kamu mau pergi ke ibu kota? Taizi itu pasti nggak bakal lepasin kamu. Bak mandinya gimana? Santai aja, di sana ada Ki Meng yang jaga. Wang Ye, tenang saja, Yang Jun nggak bakal mengecewakan. Kok belum ada balasan? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Nggak bisa, aku nggak bisa cuma nunggu gini doang. Wakil Kepala, aku segera cari Anda. Ada hal penting yang mau kutanyakan. Kasih makan dong, orang baik dapat balasan baik. Maaf ya, aku cuma punya ini. Nak kecil, 3 hari lagi, tepat tengah malam, mimpimu akan jadi kenyataan, kamu akan berada di dinasti Dayu, ketemu orang yang pengen kamu temui. Xiao Zexuan. 3 hari lagi, tepat tengah malam aku bisa datang ke dinasti Dayu untuk menemuimu. Itu dewa. Dewa akan turun ke dunia. Bagus sekali. Teng Xiao Zexuan, harapan tahun barumu terkabul. Walaupun cuma di dalam lukisan, tapi setidaknya kita sudah bertemu. Harapanku. Kenapa kau datang? Kenapa kau membebaskan tahanan? Yang mulia adalah dewa. Dewa akan turun ke dinasti Dayu kita. Apa? Cepat keluar. Aku sendiri yang akan menyambut dewa. Dr. Liu, siapa yang melukai kalian? Kepala Kasim Gao. Dia membawa orang masuk paksa. Ini karena kami tidak mampu menjaga, sehingga Kepala Kasim Gao membawa pergi tong mandi itu. 3 hari lagi, dewa akan turun.
Tapi tong mandi itu sekarang ada di tangan kepala Kasim Gao. Saat itu, jangan-jangan mereka akan berbuat sesuatu pada dewa? Seharusnya tidak. Saat itu, kepala Kasim Gao mungkin akan dihukum oleh dewa. Tidak. Cari. Dalam 3 hari, tong mandi itu harus ditemukan. Baik. Aduh. Apa ini? Ada apa? Barusan benda inilah. Tiba-tiba terbang ke kepalaku. Ini benda apa? Kenapa aneh sekali? Gong-gong. Ini kelihatannya seperti sepotong baju. Ini baju? Ini benar-benar tidak senonoh. Gadis di Hongyuan pun tidak berpakaian seperti ini. Ah, ini benda apa lagi? Semua barang-barang ini terbang keluar dari bak mandi itu. Xiao Zechuan, aku akan kirimkan beberapa baju dan barang kebutuhan sehari-hari, tolong kamu simpan baik-baik. Dia juga bilang, ini bukan harta karun. Menurut yang tertulis di surat ini, kira-kira itulah dewa yang maha kuasa. Asalkan putra mahkota mendapatkan benda ini, urusan besar pasti akan berhasil. Cepat, cepat, cepat. Cepat simpan semua barang milik dewa ini. Nanti saat dewa turun, hamba ini akan menjadi Kasim nomor 1 di bawahnya. Pasukan Lingwang, dengarkan perintah. Semua orang, ikut aku merebut kembali dewa. Siap? Nek, dewa itu apa sih? Dewa itu adalah yang menolong kita saat susah, memberi kita makanan, hingga kita kenyang dan hangat, dan bisa menghentikan perang. Kalau gitu aku juga mau ikut. Nak, kamu masih kecil. Ikutlah setelah kamu besar nanti. Berangkat, Ciet. Wang Ye, kita sudah mengejar 3 hari 3 malam. Akhirnya menyusul mereka, Jenderal Gao, dan rombongannya ada di depan sana. Sekarang sudah hampir tengah malam, kita harus merebut kembali tong pemandian sebelum dewa turun. Siap. Ciet. Ikuti. Hati-hati semuanya. Ini adalah harta karun satu-satunya di dunia. Cepat. Kepung mereka. Akhirnya ketemu juga kalian. Cepat kembalikan tong pemandian itu. Berkelahi. Kawal harta karun ini kembali ke ibu kota. Itu adalah perintah kaisar. Xiao Zechuan, apakah kau berani melawan titah? Ini benar-benar titah ayahanda kaisar? Atau titah putra mahkota? Kau sendiri tahu jawabannya? Serang. Maju. Harta karunku. Di saat dinasti Dayu dalam kesulitan, jika bisa mendapat belas kasihan dewa, memberi rakyat pangan dan sandang, menganugerahi prajurit jalan hidup, putra ketujuh kaisar, Xiao Zechuan, bersedia mati sebagai persembahan. Ini. Kebaikan dewa ini, kami tak tahu bagaimana membalasnya. Giok ini adalah peninggalan almarhumah Ibu Zechuan, semoga Yang Mulia tidak menolaknya. Setelah pulang dengan kemenangan, Zechuan pasti akan melaporkan pada ayahanda kaisar untuk membangun kuil bagi Yang Mulia. Halo. Aku bukan dewa, namaku Lin Susu. Aku cuma gadis biasa. Aku mau pesan 20.000 set pakaian musim gugur, ditambah 10.000 potong sweater dan jaket kapas, dan 5.000 pasang sepatu bot. Bos, pemanas kecil ini aku mau 2.000 unit. Tambahkan lagi 2.000 unit generator tenaga surya. Harus stok yang siap kirim. Dewa ini ternyata mau memberikan matahari kepada kita? Langit tidak menghancurkan pasukan Lingwang. Ukiran Zechuan masih kasar, tidak ada potret Susu, hanya bisa mengukir sesuai bayangan di dalam hati. Semoga Susu berbahagia di hari ulang tahunnya, sehat selalu setiap tahun. Kalian berdua adalah putra-putra terbaik di keluarga, juga putra-putra terbaik negara Dayu kita. Tidak ada alasan siapa yang harus mati, dan siapa yang harus hidup, harus aku sendiri yang memimpin keluar kota. Pasukan baju zirah hitam, ikutlah pangeran ini keluar kota menghadapi musuh. Siap. Ceka. Bunuh. Pangeran, Anda pergi dulu. Omong kosong apa? Aku yang membawa kalian keluar, pasti akan membawa kalian pulang.
Apakah para dewa akan meninggalkan kita? Ini juga baik. Dengan begini, dia tidak akan tahu pangeran ini akan segera mati. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu denganmu. Apakah kita benar-benar tidak bisa bertemu? Xiao Zechuan, aku datang menemuimu. Sial Tong, harta karunia rusak. Kalau begini, dewa Tidak akan pernah turun lagi. Bagaimana bisa begini? Tangkap mereka semua. siap. Bagaimana bisa begini? Apa benar aku tidak bisa bertemu dengannya lagi? Jika ada dewa, kumohon, izinkan aku menemuinya sekali saja. Aku, Xiao Zechuan, memohon kepada langit untuk bisa bertemu dengan Susu. Bahkan jika harus mati, aku rela. Susu. Ini aku. Kamu benar-benar datang. Aku datang.